Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sylvia Nur Farida, CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Gemuh, Kendal, Jawa Tengah. Berikut adalah aksi nyata dari modul 1.4, Diseminasi Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Pemateri diseminasi Ibu Hijratul Mulyah dan Ibu Sylvia Nur Farida. Selamat datang kami sampaikan pada kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Gemuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi. Kepada Bapak Mengguru Salam MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang sangat saya hormati narasumber pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif dalam hal ini adalah CGP Angkatan 11, Ibu Hijratul Mulyah SPD dan Ibu Sylvia Nur Farida SPD. Di beliau berdua ini adalah CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Gemuh. Ibu Bapak yang sangat saya hormati, yang pertama saya mengapresiasi kepada beliau berdua, Ibu Hijrah dan Ibu Sylvia yang sudah menjalani serangkaian kegiatan, dan diseminasi ini adalah rangkaian kegiatan yang berapa? Sudah sampai modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu materi esensi yang sangat penting, yaitu terkait dengan budaya positif, sehingga harapannya nanti peserta didik punya kesadaran yang tinggi, jadi benar-benar hadir dari dalam dirinya peserta didik untuk melakukan hal-hal yang positif. Harapan saya setelah beliau berdua, Bu Hijrah dan Bu Sylvie, melakukan penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Gemuh, nanti tolong direfleksi kekurangannya apa, kelemahannya apa, dan kelebihannya apa, dan yang lebih penting lagi, penerapan budaya positif ini tidak hanya dalam rangka memenuhi tugas, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan program CGP. Jadi harapannya nanti setelah beliau berdua ini dinyatakan sebagai GP guru penggerak, maka kegiatan penerapan budaya positif terus dilanjutkan. Dan yang lebih utama lagi adalah harapan saya selaku kepala sekolah, nanti Bu Hijrah dan Bu Sylvie ini dapat membimbing teman-teman guru yang lain, sehingga teman-teman guru yang lain yang saat ini belum menjadi peserta CGP calon guru penggerak, harapannya tetap bisa menyerap ilmunya, ya. Jadi walaupun bukan sebagai guru penggerak, tetapi dapat menyerap ilmu dari disiplin positif, budaya positif, ya, penerapan budaya positif. Sehingga nanti harapannya seluruh bapak ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Gemuh ini bisa menerapkan budaya positif. Jadi endingnya ya, Jadi saya mohon nanti kepada para peserta diseminasi penerapan budaya positif benar-benar memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh beliau berdua, oleh Bu Hijrah dan Bu Sylvie, nanti benar-benar
dicermati langkah-langkahnya bagaimana, kemudian implementasinya bagaimana, kemudian nanti juga dicermati kira-kira kelemahannya apa, kemudian kelebihannya apa, kemudian kelemahan-kelemahan yang ada itu kira-kira nanti solusinya bagaimana, sehingga ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada refleksi, ada evaluasi, kemudian nanti ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah menyusun perencanaan penerapan budaya positif yang baru, budaya positif yang baru, sehingga akan menjadi satu siklus, yang mana siklus itu nanti akan membentuk satu ekosistem budaya positif yang ada di SMA satu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi penerapan budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bu Hijroh dan Bu Silvi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas izin panjenengan semua, kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Gemuk oleh dua narasumber kita, CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Gemuk, Bu Hijroh dan Bu Silvi, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dul, kami lanjutkan kegiatan ini akan disampaikan dalam dua sesi. Sesi pertama disampaikan oleh Bu Hijroh Tuluya SPD jam 9.30 sampai 10.30, dan sesi kedua oleh Bu Silvia Nurfarida SPD jam 10.30 sampai 11.30 dengan peserta yang berbeda. Selamat datang untuk peserta sesi kedua dengan pembicara Ibu Silvia Nurfarida SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nih Bapak Ibu. Sudah siang, luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan diseminasi penerapan budaya positif. Bukan maksud saya berdiri di sini untuk menggurui Bapak Ibu guru yang sudah sangat luar biasa, tetapi saya berdiri di sini untuk bareng-bareng belajar dengan Bapak Ibu guru. Oke, yang pertama yaitu latar belakang dari budaya positif. Sekolah itu merupakan institusi pengembangan karakter. Membangun karakter dapat dilakukan melalui pembiasaan baik yang bisa dilakukan sebagai budaya sekolah. Karakter yang baik akan terbangun melalui budaya positif. Budaya positif berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu, dari latar belakang tersebut, budaya positif yang sudah ada di SMA Negeri 1 Gemuk seperti apa nih? Asmaul Husna. Oke, Pak Arif, Asmaul Husna bisa. Kemudian apa lagi? Sholat berjamaah, literasi, ya banyak ya, ya banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan. Sebentar. Tujuan dari budaya positif yaitu membiasakan murid menerapkan budaya positif supaya terbangun karakter yang baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif yang sudah kita lakukan selama ini itu sebenarnya tetap ada tujuannya. Tadi lebih pada karakter, membangun karakter yang baik pada peserta didik kita. Itu salah satu upaya dari sekolahan, bagaimana caranya membentuk karakter yang baik untuk peserta didik kita. Tolak ukurnya yaitu karakter murid menjadi lebih baik dibuktikan dengan tidak adanya atau jarangnya murid melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang tertuang dalam buku pengamatan sikap
Kalau di BK itu ada buku pengamatannya ya Pak Fatul. Apa namanya itu Pak? Buku AKPS. Nah itu juga salah satu upaya kita dalam mengamati sikap-sikap atau perilaku siswa, karakter siswa. Nah, biar lebih semangat lagi, yuk coba berdiri nih Bapak Ibu. Bisa berdiri, berhadapan mungkin Bu Ika dengan Bu Vita. Nah, Bu Winda dengan coba tersenyum selama 30 detik. Nah, sambil melihat temannya. Oke, bahagia semua sepertinya. Bisa silakan duduk. Nah, itu tadi tersenyum selama 30 detik tadi diharapkan itu tadi dengan tersenyum kita memberikan aura positif kepada teman-teman yang lain. Ketika kita melihat orang tersenyum otomatis kita ikut tersenyum ya gitu. Sama halnya ketika kita memberikan kebahagiaan kepada murid-murid kita, otomatis itu juga kita sendiri bahagia, otomatis murid-murid kita juga bahagia. Gitu. Nah, di sini ada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah itu. Kemudian hal yang akan kita pelajari bersama pada siang hari ini yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, agar kita bisa menjalankan budaya positif, kita perlu tahu beberapa hal itu, seperti halnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar sampai pada segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi antara perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Terkadang kalau kita anak-anak didik kita, murid-murid kita melakukan kesalahan terus dan menerus, terkadang greget sendiri ya, akhirnya kita memberikan hukuman. Terkadang kita juga memberikan ancaman. Kalau besok masih melakukan hal ini, tidak usah masuk kelas. Nah, itu termasuk ancaman Bapak Ibu. Jadi seharusnya kita tidak menggunakan kata-kata seperti itu agar terwujud tadi disiplin positif. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa hubungan? 6. Apa saja Pia? Mandiri. Terus? Berkenalan kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, motivasi perilaku manusia. Setiap manusia sama halnya dengan murid-murid kita itu memiliki motivasi perilaku masing-masing. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu hanya untuk menghindari hukuman. Contoh dia melakukan sholat jamaah. Dia harus karena apa? Karena mungkin menghindari ketidaknyamanan tadi, menghindari hukuman tadi. Belum ada rasa dari dirinya sendiri.
sebenarnya ada bermacam-macam, ada 3 di sini. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seperti apa itu Pak Ari? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Motivasi siswa itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Wis kebang. Monggo Pak Ari. Nilai mungkin kok. Ya, yang nomor 2 itu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan lain apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya. Sebuah hadiah atau ini apa ya? Ribet atau nilai. Nah, ya bisa. Itu juga bisa termasuk motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapat enggak lagi mungkin prestis. Bisa nggak kalau prestis? Bisa. Atau pengakuan? Iya, bisa. Nah, itu termasuk pada jadi tidak ada kesadaran dari murid. Terkadang ketika kita meminta murid menjawab itu nanti Bu Mas yang jawab dapat nilai. Nah, itu juga seharusnya tidak dilakukan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah motivasi internal yang tumbuh dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri untuk menghargai diri sendiri, seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu kan karena kita menghargai diri kita sendiri. Contoh, kita datang tepat waktu karena kita menghargai diri kita sendiri, tidak karena takut hukuman, tidak karena takut dimarahi oleh bapak ibu guru, ataupun untuk mendapatkan reward dari atasan, mungkin kalau bapak ibu guru, mendapatkan reward dari kalau siswa dari guru itu sendiri. Gitu nggih. Itu yang motivasi perilaku manusia. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Apabila salah satu dari 5 itu tidak terpenuhi, maka terkadang dia akan mencari. Ketika 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi di rumah, dia akan mencari di luar rumah. Seperti halnya anak-anak, karena tidak merasa kasih sayang dari orang tuanya, karena kalau di SMA Gumuh kebanyakan ibunya ke luar negeri, bapaknya kerja juga, itu akhirnya kasih sayang dan rasa diterimanya kurang, sehingga dia mencari kasih sayang di sekolahan. Tapi mungkin caranya terkadang salah, rasa ingin diterimanya terkadang salah. Dengan apa? Dengan menjadi temannya, dengan mencari perhatian. Itu karena apa? Karena kebutuhan dasar manusia mereka ada yang tidak didapatkan dari mereka di rumah itu. Gitu. Nah, terkadang kita sebagai guru harus memahami hal-hal tersebut. Kita harus kita harus tahu background atau latar belakang dari murid-murid kita seperti apa, sehingga kita mampu menyelesaikan mungkin permasalahan yang mereka alami di sekolah itu dengan cara yang baik tanpa melukai peserta didik kita. Nah, ini ada video, bisa disimak. Maaf Pak, saya Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk.
nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan lainnya, jangan mencontoh dari ini. Kalau kayak nyontoh, ada nih yang lagi tadi, masih tahu akibatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanya kepada Bapak. Berapa kali Pak? gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya. Jangan ingin izin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. ini kartunya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jalan. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat,
bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu ke mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepat sepatunya. Kakak udah terlambat. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak sepatu. Loh, itu tangan kamu kenapa nih? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti juga. Ya Kak, ini nanti anak obatin. Udah, kakak berangkat dulu ya. Iya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani,
Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Itu tadi video antara Pak Guru dengan muridnya. Sepertinya Bapak Ibu terharu atau bagaimana? Kenapa Bu Ika kok sampai menangis? Aduh, minjem Pak Ari. Berarti begitu. Monggo Ibu. Ayo Ibu, silahkan. Menanggapi video tadi. Dari video itu terlihat, jadi kita harus mau mendengarkan dulu alasan siswa. Mengapa mereka terlambat, mengapa mereka bersikap sesuatu yang kurang baik. Jadi kita harus berani menjadi pendengar setia. Mungkin dia menyampaikan, jadi istilahnya guru menjadi tempat curhat anak. Ini yang penting, karena memang permasalahan yang muncul pada anak-anak berbeda-beda dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya, terima kasih Bu Kristi. Tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Oh, Pak Fatur sepertinya. Monggo Pak Fatur. Terkait video tadi bagaimana Pak Fatur? Yang guru BK ini. Ya, terima kasih untuk waktunya. Melihat dari video tadi saya sudah merasa sangat sedih ya. Ketika seorang guru hanya mementingkan pelajarannya, menginginkan anaknya itu masuk dengan tepat waktu, tidak mengerti apa yang dirasakan oleh siswanya itu sendiri. Karena sebagai seorang guru harus kita sebagai seorang guru harus punya empati kepada siswa kita. Harus ditanya dulu, kenapa kamu terlambat, ada apa, ada masalah, dan sebagainya. Harusnya seperti itu untuk Bapak Guru, jangan langsung menjustis atau memberi hukuman. Gitu. Terima kasih Pak Fatur. Tepat luar biasa. Nah, itu tadi terkait dengan video bagaimana seharusnya seorang guru dapat bersikap ketika menghadapi persoalan seperti itu. Kita dengarkan dulu alasannya, kemudian baru mungkin diberikan solusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, 3 guru sebagai teman, kemudian 4 guru sebagai pemantau, dan 5 guru sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol yang mana yang menurut Bapak Ibu paling baik? Gimana Bu Ika? Guru sebagai manajer. Oke, kita lihat dulu. Nah, sebelum ke situ ada 5 posisi kontrol. Jadi dengan berbagai macam contoh kalimatnya, di situ yang pertama mungkin agak kecil-kecil ya. Nah, yang pertama yaitu sebagai penghukum.
Nah, biasanya menggunakan menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Biasanya berkata apa? Katanya kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Nah, itu sebagai penghukum seperti itu. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, dia berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu merasa kecewa kalau kamu seperti itu. Nah, gitu. Kemudian yang teman membuat alasan-alasan untuk muridnya gitu. Contohnya, ayolah laksanakan demi ibu. Nah, seperti halnya teman, ayolah laksanakan demi ibu gitu. Terkadang kita berteman dengan murid nggak masalah, tetapi ada batasannya. Kemudian memantau, itu menghitung atau mengukur apa peraturannya ya. Dan manajer mengajukan pertanyaan. Jadi seperti halnya apa yang kita yakini gitu. Biasanya berkaitan dengan keyakinan kelas atau keyakinan kebaikan mereka. Hal itu baik enggak sebenarnya? Kalau baik, kalau tidak, kenapa kamu lakukan? Harusnya baiknya yang bagaimana? Gitu, seperti itu. Nah, ini posisi kontrol restitusi seperti tadi yang disampaikan Bu Ika. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Gitu. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar mendapatkan solusi. Jadi dia menyadari kesalahannya apa yang harus diperbuat dengan bimbingan kita. Nah, yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu yang kita berikan ternyata juga bisa menjadi hukuman bagi mereka. Karena apa? Penghargaan menurunkan kualitas. Dengan kita diiming-imingi sesuatu untuk melakukan hal, terkadang yaitu tadi, kalau tidak kita memberikan rewardnya, dia tidak akan melaksanakan kembali. Ya cukup sampai di situ toh. Jadi tidak akan mengena kepada siswanya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas siswa, karena tujuan utamanya yaitu agar saya dapat penghargaan tadi. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswanya. Ini kita coba tentukan yang mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Yang pertama, monggo dari Pak Fatur yang sudah ada di depannya mikrofonnya. Coba dibacakan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo Pak Fatur. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan merelokasi karena terlambat ke sekolah. Ya. Itu hukuman. Ya, itu termasuk hukuman karena tidak sesuai apa yang kesalahannya apa, kemudian hukumannya apa, dan itu tidak ada kesepakatannya. Gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Lutfi. Lalai mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berhenti di sekolah. Ya. Hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kemudian Pak Arif, monggo. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Hukuman juga. Oke, yuk Bu Mayana. Monggo. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ayo coba. Oh iya, konsekuensi. Jadi dia sudah mencoret-coret kertasnya, nah dia harus menggantinya tuh konsekuensinya. Gitu. Oke, lanjut Bu Indah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena
Ya, konsekuensinya karena dia sudah menyinggol apa itu ya, air ya, jadinya dia harus membersihkan. Itu konsekuensi. Selanjutnya Ibu Christine. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid itu kalimatnya salah. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lanjut. Yang terakhir Bu Winda. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dihukum karena telat 10 menit. Ya, bisa termasuk hukuman, bisa juga konsekuensi karena ada kesepakatan dengan guru PJOK, mungkin Pak Lutfi ada kesepakatan kalau karena pelajaran PJOK jadi konsekuensinya dia harus lari tadi. Gitu. Jadi itu bisa termasuk hukuman ataupun konsekuensi. Konsekuensi bisa karena apa? Tadi ada kesepakatan dengan guru olahraganya. Gitu. Kita lanjut ya. Ya, di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu guru wali kelas pasti sudah melakukan yang namanya membuat kesepakatan kelas dengan siswanya dan membuat keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi anak-anak menyampaikan pendapatnya, kemudian kita cari kalimat baiknya, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Dan itu harus dipatuhi oleh semua warga kelas tersebut. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami atau harus diterapkan di lingkungan sekolah. Dan yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu kita bisa membantu menyelesaikan masalah anak itu dengan segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu ada 3 tahapan, namanya sandwich solution. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak langsung tunjuk kamu salah, itu tidak. Anak mungkin ditanyai terlebih dahulu, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Biasanya menggunakan kalimat kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal ini, teman-teman juga melakukan hal ini, tidak apa-apa. Kemudian semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak masalah. Nah, itu menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Jadi anak datang ke Bapak Ibu itu tidak takut kok di sini. Tidak seperti itu. Jadi yaitu meredam emosinya terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Biasanya menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Tuh. Kemudian adakah cara yang lebih baik dan efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kalimat yang biasa digunakan itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Itu, nah soleh-soleha, harus bagaimana? Nah gitu. Jadi kan solusinya dari anak sendiri. Anak menyadari bahwa itu salah. Saya harus bagaimana? Seperti itu. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kenapa kamu melanggar keyakinan kelas itu? Kamu melanggar terus kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana kira-kira? Gitu. Jadi dia menyadari kesalahannya yang mana, yang harus diperbaiki yang mana, seperti apa, gitu nggih. Nah, oke. Kemudian selanjutnya yang kita praktik segitiga restitusi. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkelompok dengan 2 orang. Nah, berkelompok 2 orang, kemudian ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid. Nanti saya berikan skrip atau cerita, nanti Bapak Ibu bisa berakting selayaknya menjadi murid dan selayaknya menjadi guru dan melakukan segitiga restitusi tadi, berarti menstabilkan identitasnya dulu, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Sebentar saya bagi. Memvalidasi, menanyakan kesalahannya bagaimana, alasannya apa melakukan itu, kenapa kamu memukul si A, apa alasannya? Saya senang Bu mau memukul si A, mungkin seperti itu. Nah itu mungkin kita bisa arahkan. Keyakinan kelasnya apa? Diingatkan kembali. Oh, harus menghargai orang lain. Nah, berarti kamu salah di situ. Kan kamu melanggar keyakinan yang menghargai dan menghormati orang lain. Oke. Sebentar. Nah, ada aku dan murid. Terus ada B, guru dan murid. Muridnya Sinta Kuminda. Aku murid loh, murid SKB soalnya. Aku udah dulu. Aku murid. Ada cek guru dan murid. Silakan bisa dipraktikkan terlebih dahulu di tempat duduknya, nanti bisa dipraktikkan di depan. Oke, dulu. Membayar restribusi kasus ketika restribusi. Dulu dia ada teman namanya RP3. Ya kan aku udah timur jenengan ya. Misalnya ini cewek-cewek ya. Ini kalau tak bawa kendaraan.
Bapak Ibu yang sebagai posisi guru itu yang kalimat di bawahnya bisa digunakan itu. Itu kan ada tahapan semuanya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, itu ada menanyakan keyakinan, itu bisa kalimat itu. Nah yang murid, keyakinan kelasnya nanti kalau ditanyakan bisa dengan yang tabel bawahnya itu ada. Keyakinan kelas Anda di bawah ceritanya itu kan ada. Kita siap maju. Dari awal juga boleh. Berarti Bu Vita mengecek siapa itu Amira ya. Vita. Oh iya. Nah itu ditanyakan keyakinan kelasnya. Sekali Pak. Yuk bisa diperhatikan. Ayo silakan, sepertinya Bu Ika dan Bu Vita sudah siap. Luar biasa, luar biasa. Silakan, terserah. Kamu serahkan padamu. Bu Ida pura-pura ini nilainya 60, aku dapat 90. Dia sudah dari canak. Kalau canak kosong. Misi Pak. Oh, habis makan. Bapak main jajan. Jajan sekali. Ikan dari artis pernah yang bocah kayak. Kira-kira kamu dapat nilai berapa? Nilainya 90. Nilainya jelek sekali. Urusan punya aku dong. Kasian ya lu. Vita, sini. Oh, Vita. Iya. Apakah saya boleh bertanya? Boleh. Ya, tadi kok Ibu lihat Amira itu menangis kenapa ya? Amira sedih Bu, dapat nilai jelek. Iya, terus apa yang tadi kamu katakan dengan Amira? Saya cuma mengatakan kalau nilai saya lebih bagus, jadi saya mau cicil. Kira-kira perbuatan kamu itu betul apa salah? Salah Bu. Ya, pasti setiap anak-anak itu kan pernah melakukan kesalahan ya kita ya. Nah, kira-kira kalau perbuatan kamu salah itu apa yang harus kamu lakukan? Saya meminta maaf ke Amira Bu. Ya bagus. Jadi harus minta maaf kepada Amira. Kalau Bika boleh bertanya, ada nggak sih keyakinan kelas yang kamu langgar? Ada Bu yang nomor 3. Apa itu? Saling menghargai
Nah, kira-kira yang kita perbuat itu sudah saling menghargai antar teman atau belum ya? Belum. Ya, berarti setelah ini apa yang tadi harus kita lakukan? Meminta maaf ke Amira, Bu. Ya, bagus. Tidak boleh diulang lagi ya. Silahkan bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Kita dan Mika. Tepuk tangan teman-teman. Ya, itu kasus segitiga restitusi yang A ya Bu Vita ya? Yang A. Yang A. Yang B siapa ya yang B? Apa? Mau Bu Christine atau Pak Fatur? Oh, Pak Fatur. Monggo Pak Fatur dengan penjelasan. Silakan Pak Fatur. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi peta ya. Ada yang tahu peta itu apa sih? Saya Bu, Iya kan tuh? saya izin mau ke belakang. Oh iya, silakan. Ya, Ibu lanjutkan ya. Tapi peta itu apa sih? Ya, peta itu adalah gambaran dari permukaan bumi ya, yang diwujudkan atau dituangkan dalam bidang datar. Sudah? Sudah. Ya, silakan Ibu Fatur. Ya, Ibu ulangi lagi ya tadi ya. Ada intermezzo ya. Peta adalah gambaran dari muka bumi yang digambarkan atau dilukiskan di bidang datar yang dilengkapi dengan skala seperti itu ya. Kemudian untuk skala peta sendiri ya, ada apa? Ada yang tahu untuk skala peta? Saya Bu, Iya, Fatur. saya izin ke toilet lagi Bu. Mau izin lagi? Karena saya sembelit Bu. Oh, sembelit. Ini belum ada 5 menit loh, Fatur. Oh iya, ini karena perutnya lagi tidak Bu, berteman. Tidak berteman, oh, tidak bersahabat. Ya. Ya. Ini intermezzo lagi nih, Fatur ya. Kita lanjutkan ya, nanti sampai pada skala peta ya. Ya, jadi skala peta itu ada peta skala besar, skala sedang, skala kecil, dan skala sangat kecil. Oke, iya, iya Fatur. Terima kasih Bu. Oh sudah. Oke, Fatur itu kok dari tadi keluar masuk kenapa sih ini? Nanti habis pembelajaran Ibu selesai nanti ketemu Ibu ya Fatur ya. Siap Bu. Ya. Oke. Karena waktunya sudah habis ya anak-anak ya. Ibu akhiri untuk pembelajaran siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ijo. Segitiga restitusinya, penyelesaian masalahnya. Itu tadi masih menceritakan kejadiannya, simulasinya. Iya. Fatur tadi Ibu panggil tahu nggak? Ada yang nama Ibu panggil? Tidak tahu Bu. Oh. Tadi pas pelajaran kok keluar masuk ke toilet? Iya, karena saya perutnya sakit Bu. Perutnya sakit. Sejak kapan sakitnya? Sejak tadi pagi. Sejak tadi pagi. Iya, ketika pembelajaran dimulai itu perut saya langsung terpapar panas. Performa kelas apa? Performa
berarti Dengan gurunya tidak semuanya dengan kewajiban ibu ya. kalau lihat video langsung mulai tanya. Ya, begitulah Bu. Hukum aja Bu. Ini ya Pak Tur ya, tahu nggak kalau mau keluar masuk itu mengganggu teman itu tahu nggak? Tahu tuh. Tahu ya. Iya. Terus ibu mau sebenarnya apa sih? Jujur deh jujur. Alasannya apa deh? Ya, alasannya yang pertama itu tidak. Oh iya, saya belum begitu dekat dengan teman-temanku karena saya masih kalau ketika ada kelompok itu saya selalu terkecilkan Bu, karena saya masih belum bisa beradaptasi. Terus? Ya, saya punya apa ya, gambaran atau ide gimana ya pikiran saya biar akrab dengan teman-teman itu bagaimana Bu? Terus caranya? Ya dengan saya keluar itu ke belakang, teman-teman jadi perhatian dengan saya. Perhatian, ketawa, menertawakan dengan teman-teman, menertawakan terus akhirnya kenal sama Pak Tur. Iya, gitu. Ini ya Pak Tur ya. Kalau kamu seperti itu terus, tidak semua guru nanti mau menerima sikap Pak Tur yang seperti itu. Ya, tidak semua guru itu mau mentoleransi apa yang Pak Tur lakukan. Itu. Jadi alangkah baiknya ya kalau kepingin nanti dekat dengan teman ya Fatur cari cara yang lain. Menurut Fatur apa sih kalau selain kamu keluar masuk biar perhatian teman itu ada cara lain nggak sih? Biar teman-teman tuh suka sama kamu, perhatian sama kamu. Iya, bergaul layaknya seperti teman-teman yang lainnya Bu. Jadi tidak ada perbedaan antara satu dengan satu yang tidak bisa menjadi bisa. Saya kan tidak bisa apa-apa, makanya dengan bertemu dengan teman-teman yang lebih pintar bisa. Ya, berarti yang harus menyesuaikan ya, harus adaptasi ya kalau sendiri itu ya. Terus tadi dengan kamu itu pas pelajaran kamu keluar masuk itu ada melanggar keyakinan kelas nggak sih? Ya, melanggar. Melanggar apa itu? Ya, menghargai guru. Iya, berarti kan kurang menghargai guru, hanya demi agar ditertawakan teman seperti itu. Itu ya. Berarti untuk kedepannya nanti Fatur akan lebih ini ya, lebih dekat sama teman, lebih kemudian bisa beradaptasi lagi dengan teman-teman agar bisa diterima nanti di kelas seperti itu ya. Oke Fatur, sampai di sini dulu bimbingan dari Ibu ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti Fatur bisa lebih baik. Ya, terima kasih atas bimbingannya Bu, atas masukannya. Mungkin kedepannya saya akan lebih baik dan beradaptasi dengan teman-teman saya. Iya, terima kasih Fatur. Kalian bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini apa nama Pak Ijo? Mana Pak Ijo? Kok nggak kelihatan? Emang dasarnya itu udah 2 kali pertemuan Pak
tadi nggak pernah lihat dia ikut apa namanya piket. Bentar, ada yang lihat tadi kemana? Ayo, keluar. Ya kalian nggak mengingatkan kalau dia ikut piket, kok diam aja? Ada. Oh, siap. Coba, Pak Irjen bentar tak keluar, tak saya maju dulu. Udah bocah. Le. Pak Ijo. Iya, Pak Arif. Kamu sedang apa, Le? Sedang jajan, Pak Arif. Kamu tahu kan, kamu hari ini ada apa nih? Hari Senin. Hari Senin, Rabu sekarang, Le. Ini hari Rabu. Kalau hari Rabu itu kamu piket, Le. Oh, iya, Ini jam Arif. pertama belum masuk, kamu bisa gunakan untuk piket, bantu teman yang lainnya. Kamu tahu kan, piket hari ini? Iya tahu, Pak Arif. Kamu dikasih tahu Pak Guru malah biang guyu. Ini udah kesian kalinya loh, ada berbeda seperti itu. Coba sekarang, ya, kamu ingat lagi kalau hari Rabu itu kamu piket terlebih dahulu. Iya, Pak Arif. Kamu tahu kan bahwa kelas kita ada keyakinan, ada kesepakatan kelas, ya kan? Kalau untuk hari ini kamu tuh sudah tidak ikut piket, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kamu ambil? Tidak menghormati semua orang lain, menurut orang lain, Pak Arif. Itu tidak menjaga kebersihan. Nah, seperti itu kan harusnya tahu kan waktu kelas 12 udah Pak Arif berikan contoh berkali-kali setiap awal Pak Arif masuk, ya kan? Kelas ini anggap sebagai rumah kamu sendiri. Kalau kelas ini bersih, tentu kita akan semua akan nyaman dalam belajar, ya kan? Iya, Pak. Itu salah satu yang udah kamu langgar. Semua anak itu kan, semua orang dunia itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Terus Pak Arif mau tanya sekali lagi, apa yang melatar belakang kamu tidak ikut teman-teman untuk membersihkan kelas? Bosan, Pak Arif. Bosan? Iya. Gak bisa. Apa cuma kamu selalu dengan rumah? Iya, Pak Arif. Mosok. Padahal kalau bosan itu harusnya kamu setiap hari bilang kamu ikut bekerja sama teman. Ini kan enggak, ya kan? Ya intinya tolong. Ini udah kesekian kalinya, tolong itu bisa kali apa kamu apa namanya ingat lagi untuk kedepannya jangan diulangi seperti itu, gitu kan? Karena kita harus apa selalu menjaga kerukunan dan kebersihan kelas ini. Anggap ini adalah keluarga besar kamu, selain keluarga kamu di rumah, dan teman-teman ini adalah keluarga kedua kamu di sini. Kalau kamu akan sama teman-teman dengan menjaga kebersihan kelas dengan bekerja sama, tentu akan menambah apa rasa nyaman kamu dalam belajar. Seperti itu. Siap. Iya. Gitu ya. Iya. Ya, semoga ke depan kamu bisa lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Pak dan Pak Putri, luar biasa. Ya, tadi teman-teman sudah, Bapak Ibu guru sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan praktik segitiga restitusi tadi, gitu ya. Semua sudah memahami bahwa segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Semoga bisa kita aplikasikan ke anak didik kita nih Bapak Ibu, agar mereka kembali ke lingkungan mereka itu dengan percaya diri. Jadi tidak karena tadi dimarahi itu akhirnya dia kembalinya malu. Sudah tidak jadi dia kembali ke teman-temannya sudah dalam keadaan malu. Tetapi kalau kita pakai segitiga restitusi, kita pahamkan ke mereka, kita panggil 4 kata saja tanpa ada teman-teman yang tahu, kemudian dia akan kembali ke teman-temannya dengan kondisi percaya diri dan mampu bergaul kembali dengan teman-temannya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Ada patung sedikit. Cakep, betul ya. Anak kecil duduk di papan. Memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga presentasi
kami memberi makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa foto dulu nih Bapak. Terima kasih sudah menyaksikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.